Sore ini saya diberi kesempatan kepada Bro Pak Heri untuk memberi sesuatu dan berbagi dengan Bro siapa nih? Andi. Saya ini lupa nih. Ini beliau ini luar biasa. Ini salah satu orang yang paling luar biasa, prosesnya dari lulus SMA sampai menikah dan sebentar lagi menjadi orang bapak. Amin. Oke, sore ini saya akan bercerita tentang bagaimana untuk menghadapi hambatan yang ada di dalam diri. Kalau kita bicara sebelum kita, siapa yang tahu kerjanya sales itu apa saja? Ngomong. Dulu. Coba. Itu di atas kertas. Kalau nggak makan ya udah nggak apa-apa. Oke. Sales biasanya apa saja sih? Sales tugasnya? Ngomong. Ngomong. Bisa ngomong? Jalan-jalan. Habis jalan-jalan? Dibayar orang. Dibayar orang. Terus apa lagi? Tidur di rumah. Terus kalau admin tugasnya apa? Admin, ayo. Ngomong-ngomong juga kan? Omel. Ngomong-ngomong kan apa saja kan? Omel-omel kan? Omel-omel gitu. Apa lagi? Nagih. Terus? Input. Oke, apa lagi? Turu. Jono mau turu. Yes. Kelompoknya apa lagi di sini? Udah kerjanya? Jalan-jalan. Angkat-angkat. Apa lagi? Nyapu. Terus lagi nggak? Lagi. Tidur di musola. Apa lagi? Turu mana ya? Iya. Teman-teman, dari tiga divisi yang ada di sini, mana yang sama? Turu. Nah ya, ada yang namakan turu. Dari kebiasaan teman-teman, pasti ada kebiasaan yang teman-teman tiga-tiga lakukan hal yang sama. Dibilang kelihatannya simpel tadi teman-teman ngomong. Begitu-begitu saja turu ini. Ternyata dari tugas masing-masing, pasti dari ketiga ini ada tujuan yang sama, tidur. Nah, ini kalau dalam hal sederhana. Nah, pertanyaannya, untuk ke depan pasti ada tujuan besarnya, itu tujuan kecil-kecilnya. Kenapa kalian mau tetap melakukan kerjaan itu? Kenapa mau tetap melakukan kerjaan itu? Satu, dari sales satu orang sales. Untuk mencapai targetnya. Oke, capai target gua apa capai target? Untuk duit. uang. Apa? Dapat uang banyak. Uang banyak. Kan akhirnya uang banyak ya. Terus pertanyaannya apa lagi dari uang banyak? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Apa lagi? Nah, yang admin dong? Nikah, umroh. Nikah. Oh, nikah. Kamu apa sih? Gelap orang? Gelap menikah orang? Mantul ya dari. Oh gelap, mau gelap. Enak. Oh dari kan gue review. Oke, uang banyak, bertahan hidup, nikah, apa lagi? Sales? Katanya Apa? Makan, bertahan hidup sudah.
Ini makan. Mana? Makan toh, wes. Angsurannya gimana angsurannya? Angsurannya lo, cicilan rumah. Ayo cicilan gue om. Angsuran. Ini angsuran. Angsuran seumur hidup. Oh, di sini angsurannya enak. Kalau di NTT nikah angsurannya berisnya, waduh, sampai punya anak nggak selesai. Serius. Harganya 1 oto. Berapa? Berapa itu? Nggak tahu kan? Berapa auto itu? Auto ini. Jawab Densi, berapa? Dalam auto ya. Kamu tahu Densi ini berapa kalau lamar Densi? Berapa ada disebutin dan Belum menikah jadi belum tahu. Sapi piro wes, kebo piro. Balik sini. Tujuan akhirnya adalah dapat uang banyak untuk bayar angsuran, bertahan hidup, untuk makan, terus apa lagi? Untuk nikah, apa lagi? Ya, oke, cukup sampai di sini. Pertanyaannya aku turun lagi nih teman-teman. Nah, dari sini kan, bener, uang, bertahan hidup dengan makan, terus banyak yang akhirnya menikah. Nah, kalau teman-teman mau lakukan untuk mendapatkan uang kan harus lakukan yang ini tadi, salah satunya pekerjaan tadi. Nah, biasanya kenapa tidak dilakukan dan berhenti di tempat? Pamannya admin, kenapa input? Kenapa kadang tidak diinput? Kenapa ditunda? Pernah nggak menunda inputan? Jujur. Pernah. Pasti pernah, nggak mungkin enggak. Kalau nggak bilang nggak, jago banget. Kenapa ditunda? Ada apa pertama? Pertama biasanya ada rasa males. Terus apa lagi? Perasaan apa yang muncul biasanya? Lagi nggak bahagia, orang bilang lagi nggak mood. Apa lagi? Rasa. Coba rasanya apa? Terus orang bilang saya lagi M. Apa M? 28 hari. Kan? Akhirnya nggak mood juga. Oke, lanjut. Sekarang untuk gudang. Kenapa biasanya harus ngantar tapi ditunda pengantarannya? Sama kadang. Aku lagi males. Akhirnya kembali ke 3M. 3M apa saja? 3M. Masih ingat nggak? Malas, menunda, terakhir malu. Kenapa malu bertanya? Padahal dia udah nggak bisa, tapi dia malu bertanya. Akhirnya nggak berani. Berhenti di situ, stuck di situ. Nah, teman-teman, kembali lagi ke sales. Nah, sales ini banyak kendalanya. Sales biasanya kendala apa yang kalian sering hadapin di lapangan? Apa? Yang sales berdiri. Yang sales berdiri. Yang sales berdiri. Yang sales berdiri. Yang sales. Nah, kan sales ada 5 nih. Nah, satu-satu beri jawaban. Penolakan hukum. Apa? Penolakan hukum. Penolakan. Oke, duduk yang sudah berhasil ngomong. Waktu. Kenapa dengan waktu? Rasa cepet ya waktu. Waktu. Oke, apa lagi? Harga. Oke, good. Kenapa harganya? Sebentar, harganya kenapa harganya? Ya, kayak Hah?
Gak bisa bersaing. Harga tidak kompetitif. Oke, apa lagi? Yuk. Barang ini Pak, yang diminta toko kadang belum ada. Oke, barang. Barang tidak ada. Sebentar, waktu saya berapa menit? 5 menit lagi aja Pak. Oh, saya minta 10 menit. Iya Pak. Oke. Bro, Masih belum minat ya. belum minat. Oh enggak bisa. Penolakan itu pasti. Penolakan Pak ya. Apa ya? Penggunanya. Omongannya. Tunggu. Ini yang di lapangan kamu ada ini kan jelas. Saya tawarin dia bilang, oh, enggak, itu lagi sibuk. Wah, itu penolakan jelas. Terus waktunya kecepatan jalan, baru ngobrol doang kan. Udah berapa toko, mau toko berikutnya hujan, nungguin atau apapun itu waktu yang nggak cukup. Harga datang, Pak ini, wah hargamu mahal banget. Padahal harga kamu udah murah, jadi dia mau turun lagi kan nggak tahu juga kalian. Oke, kalau bicara tentang barang tidak ada. Kalau barang dan tidak ada itu relatif. Paling gampang begini. Cerita seperti pernah yang pernah saya dia ketawa pas saya cerita tentang yang ada satu belum belum jawab kok. Balik lagi, jawabnya apa? Ada mau main. Ayo teman lain. Ayo apa lagi? Nggak tahu karena saya tidak jual. Ya itu Pak. Ya itu Pak. Aku nggak ngerti. Saya duduk. Sama ada fotonya. Apa yang berkarya? Hujan Pak Doni. Boleh bantu, Salas. Toko sepi Pak. Toko sepi. Oke, duduk. Ya. Oke. Teman-teman, kalau yang toko sepi, ini bicara pasar. Sebenarnya kalau sepi dan tidak sepi ini relatif. Kalau yang dia paling dominan kalau sales mana yang biasanya dilakukan? Yang paling sering? Tolak. Kalau kalian saya sepakat ini, saya cek nih satu-satu. Mana sales saja angkat tangan saja dulu. Angkat tangan sales, angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau kamu dari 5 ini mana yang kamu pilih? Nih, penolakan waktu harga barang toko sepi. Bingung mana? Toko sepi Pak. Kamu satu sepi. Aman dewi. Sales berikutnya tadi. Itu tadi sih harga juga. Harga. Ya, harga. Penolakan Pak. Penolakan, ya. Harga. Harga. Jadi kalau gitu kalian tidak ada sekarang saya tanya admin, kalau kalian dari 5 ini kalian pilih yang mana? Buat admin, ini sales. Admin, boleh tanya nggak? Kalian pilih yang mana nih? 3 orang admin. Kalau menurut kamu sales biasanya apa? Harga, kamu yang siji. Harga. Iya. Oke. Terus udang berapa orang? Angkat tangan dong, pengantaran 1, 2 orang. 2 orang aja? 3? 2. Nah, kalau yang pengantaran, kalau kamu sering ketemu di lapangan apa? Harga Pak. Harga, terus apa lagi? Penolakan. Jadi gini, kalau penolakan itu lebih gampang atasinnya. Kenapa? Karena penolakan itu kalian belum dekat dengan dia. Wanita manapun kalau kalian nggak deketin dulu, mana mungkin dia nerima kalian. Ya Allah. Wanita sekeras apapun, jika kalian deketin dengan baik, pasti dia jatuh hati. Aku mana lagi? Itu pengalaman pribadi sebenarnya.
Tanya sama sales semua nih, bener nggak? Benar. Bener. Jadi penolakan itu sebenarnya nggak ada masalah. Tadi yang bilang sales bilang penolakan, jam terbang Anda kurang banyak ketemu dengan pelanggan. Itu clear. Makin banyak ketemu orang, maka penolakannya makin mengerti. Oh, tolaknya ini, tolaknya ini, tolaknya ini. Karena penolakan itu polanya sama, siklus itu sama. Siklus itu sampai kapanpun sama, nggak pernah berubah. Matahari siklusnya 365 hari, bulan 28 hari. Itu siklus. Jadi siklus ini juga sama, sales itu sama sebenarnya. Cuma memang nanti akan bermasalah ini. Kalau toko sepi dan ekonomi rendah kayak COVID kemarin itu bukan di luar tanggung jawab kita, itu nggak bisa kita kontrol. Itu memang kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau penolakan nggak bisa, penolakan masih bisa jadi temen. Kalau penolakan secara langsung tidak mungkin dilakukan. Harga. Nah, kalau harga ini teman-teman, itu harga tidak masuk akal. Kenapa harga tidak? Saya bilang. Pernah lihat harga? Pernah tahu mobil Mercy nggak? Nggak tahu mobil apa tuh yang kecil? Bukan yang Guling. Toyota. Yang punya Mbak Hana itu apa nama mereka? Ayla. Ayla. Agia. Ayla. Sorry bu. Ayla, Agia. Terus Livina, Ayla, Agia dengan apa lagi namanya? Di atasnya Agia. Biari. Nah, itu ada Sigra, di atasnya Sigra. Kaina. Avanza lah, bilang langsung Avanza. Dari 3 itu merek. Dari Avanza, kita bicara yang atasnya Avanza, Sigra. Terus yang kecil lagi tadi apa? Ayla. Kamu lihat di lapangan paling banyak yang mana? Avanza. Kenapa orang beli Avanza? Sigra juga mobil keluarga. Sama modelnya. Dari segi bahan Pak. Hah? Produknya beda Pak. Nah, produknya beda. Nah, bicara tentang harga sebenarnya sama, bicara tentang produk. Sebenarnya kalian tinggal menjual sisi mana yang kalian bisa jual. Tidak ada cara lain. Jadi kalau tentang produk itu bicaranya cuma di sini saja. Dia akan bicara tentang produknya, pasti Pak Andi udah pernah cerita. Plus minus selalu ada, tidak pernah tidak ada. Sampai kapanpun plus minus selalu ada. Sehebat-hebatnya Mercy, dibilang bagus ini, safety-nya bagus, ininya bagus, tetapi harganya yang mahal. Ya, pasti dong ada harganya. Bicara tentang Avanza dengan Sigra. Sigra ini kalau dalam jangka panjang dipakai, mesinnya mulai bunyi-bunyi. Ajar dong komponen-komponennya. Avanza pasti lebih baik dibanding Sigra. Semua ada nilai dan harga. Cuma kalau penjelasannya dari kita yang masuk ke mereka bagaimana, mereka tahu plus minusnya saja. Plus minusnya nggak usah banyak-banyak karena pelanggan itu jualan, jadi dia tidak butuh terlalu banyak penjelasan 1-2. Penjelasan 1-2 selesai bubar. Nah, artinya kalau gitu kan sebenarnya nggak ada masalah. Penolakan waktu, kecepatan harga. Nah, kalau teman-teman tadi gudang, kenapa bilang harga? Kenapa harganya? Apa kalian temukan apa di lapangan? Gudang tadi mana? Iya Pak. Ah. Karena orang pilihnya yang murah biasanya Pak. Nah, harga pilih yang murah. Terus kalau kalian punya memang murah? Tidak. Tapi kualitas kita bagaimana? Nah, tadi kan mereka pilih yang murah. Murah kan di sini. Punya kita bilang di Avanza. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan saja sebenarnya teman-teman. Nah, kalau supaya goal, kembali lagi nih. Rumusnya di sini, di penolakan. Artinya teman-teman belum jadi teman. Kalau sudah jadi teman, sales itu kalau sudah jadi teman, barang apapun bisa dijual. Harga tidak jadi masalah. Harga itu nomor 2. Harga itu nomor 2. Nomor pertama jadi teman. Kalau sales itu kalau mau jadi apapun, kalau kalian mau jadi sales, satu jadi teman. Kalau sudah jadi teman dengan toko, harga seberapapun mereka beli, karena mereka bilang saya beli dengan dia, walaupun harganya mahal. Tapi saya tahu jaminannya pasti dari dia. Betul nggak sales? Iya. Ya, betul ya. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada harga, bukan jadi masalah sebenarnya. Clear, kalau harga nggak ada masalah selama kalian punya pertemanannya cukup bagus.
Karena apa? Karena kan yang dijual di toko itu kan barangnya kan banyak. Kan milih. Betul ya? Sama kayak kalian memilih begitu banyak pasangan, akhirnya kalian memilih yang mana jadi pasangan kalian. Jeru ya, jeru itu. Begitu banyak pria yang datang ke dirimu, kamu kan juga memilih kan? Nggak semuanya kamu terima, benar nggak? Milih Pak Bongkeng. Jadi hambatan itu sebenarnya tidak ada teman-teman. Jadi, nah pertanyaannya sekarang begini, yang paling penting di sini. Sudah tahu ini sudah selesai, kita balik ke sini. Akhirnya yang dibutuhkan adalah uang, makan, dan menikah. Maaf karena kita lebih banyak akhirnya menikah. Kita bicara kalau di RTT sih masih ada yang jadi biarawati. Kalau di sini kan pasti menikah. Enggak menikah kan? Nah, untuk mencapai uang, makan, dan menikah, nah ini banyak yang akan kita dapat hambatannya, terlalu banyak. Kalau melakukan sesuatu, mau kerja uang, aduh malasan nanti besok aja uangnya. Saya mau kerja ini besok aja, tapi nggak ada perencanaan yang harus dilakukan tahap demi tahap. Tahap demi tahapnya itu memang panjang, tiap orang berbeda untuk mencapai tahapannya itu. Setiap orang pasti berbeda. Gak ada yang sama. Ada yang dia kerja 1 kali bisa dapat duit. Ada yang harus 2-3 kali baru dapat duit. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 baru dapat duit. Itu harus diterima dulu. Kalau teman-teman bisa terima itu baru bisa jalani. Jadi jangan pernah membandingkan sebelah sana, tapi kalian on the track dulu. Kalau saya lakukan yang terbaik, jadi teman mereka dan kejar, baru bisa dapat yang lain. Kalau nggak bisa, teman-teman. Kerja ini kan cuma kerjanya bicaranya fokus. Kalau fokus, baru berproses. Hasil itu akhir. Hasil ini adalah akhir. 1 fokus, kedua menjalani proses. Proses setiap orang berbeda. Ini adalah waktu yang menjawab. Nanti hasilnya masih tanda tanya, tergantung prosesnya kalian. Nah, banyak orang tidak mau diprosesnya. Kalau kalian mau prosesnya, kalian dapat. Banyak orang tidak diproses. Banyak orang bunuh diri, banyak orang menyerah ketika diproses. Jatuh bangun itu diproses. Ketika proses kamu menyerah, maka kalian tidak mendapat hasilnya. Kalau bilang saya mau ke sana, prosesnya silakan dijalani. Ada yang harus prosesnya dari sini. Oh, dari sini kita mau ke Bung Rasi ada berapa jalan? Banyak kan? Sama. Apa yang kalian mau mencapai uang, mau makan, mau menikah, itu banyak jalannya ke sana. Pertanyaannya prosesnya kalian mau nggak? Kalian pasti sampai di tengah jalan sana, kok ini ada macet di sini, mau tidak mau kalian harus menghindar belok. Di sini ada macet, kalian harus cari jalan lagi. Cari jalan lagi itu prosesnya. Kalau kalian mau berproses, maka kalian bisa mencapai hasilnya. Berapa lama? Waktunya yang menjawab adalah kalian. Kembali ke orang masing-masing, punya waktu masing-masing. Ada yang belum mencapai harus pulang karena dia tidak sinkron dengan hal-hal yang harusnya sinkron. Itu nanti kita bicara, itu nanti nggak usah dibahas dulu. Balik lagi di sini, fokus mengalami proses, hasil akan tidak pernah membohongin kalian. Jadi sama juga jualan nanti. Prosesnya fokus, kalian mau punya target berapa, ya prosesnya harus dijalani. Tidak ada proses yang menggagalkan. Dari saya cuma itu, teman-teman. Ada pertanyaan, 1 pertanyaan saja. Jelas atau bingung? Jelas. Jadi teman-teman, yang jelas di sini, jangan berhenti dengan proses. Banyak kalah di proses. Proses itu kalau bilang kamu jualan nggak bisa, dari mana kemana aja dari tadi, itu proses. Teguran. Kalau nginput itu aja nggak bisa, itu proses. Marah, teguran. Kadang Pak Heri mungkin bilang kamu ini bagaimana, Pak Heri mungkin tegur, itu proses. Pak Andi tanya, proses. Terus kadang ditolak, penolakan itu proses. Waktu kamu nggak bisa mengatur, itu proses. Harga yang tidak kompetitif karena kita terlalu mahal, itu proses. Barang tidak ada, itu proses. Toko sepi itu proses. Prosesnya apa? Kalian akan mendapat nilai-nilai itu baru digodok bersama, diolah bersama untuk menemukan jalan keluar. Itu proses. Baru akan menemukan hasil. Yang jelas barang saya ada di toko itu. Bingung nggak? Paham nggak bingung?
Nah, itu proses. Hidup tuh sebenarnya cuma fokus, proses, dan hasil. Nggak ada yang lain. Prosesnya yang banyak yang tidak tahan. Sama, ibu seorang mau melahirkan aja butuh berapa bulan? 9 bulan. Baru melahirkan. Bisa paksa 3 bulan melahirkan, pasti mati. Prematur minimal 7 bulan, 6 bulan. Lewat di bawah itu susah. Sama, ketika kalian berproses juga butuh waktu, teman-teman. Jadi proses yang kalian jawabnya semua, ini adalah proses yang harus lewati. Jadi apa yang kalian ngomong ini dan ini proses. Hasilnya pasti ada, asal konsisten. Nah, untuk hasil ini, untuk dalam proses ini yang dibutuhkan apa? Cuma butuh komitmen, konsisten, dan persisten. Itu doang. Komitmen, kalau aku mau jalan, saya jalanin konsisten 1-2-1-2 ya, 1-2-1-2-1-2 terus. Persisten, ya saya jatuh, saya bangun lagi. Saya jatuh, saya bangun lagi, cari solusinya. Hanya itu. Kalau kalian cuma mengeluh, tidak bisa, teman-teman. Pasti lewat. Jadi fokus, proses di dalamnya harus ada 3 poin: komitmen, konsisten, apa? Persisten. Habis itu tunggu hasilnya. Hasil tidak mungkin membohongi. Jadi saya cuma itu, saya kembalikan ke Pani. Terima kasih.